Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin amin ya robbal alamin. Ya, dari kemarin ada yang minta dari kalian request tentang batu empedu. Jadi untuk topik gua kali ini adalah tentang batu empedu. Dan ini sangat penting buat orang tua kalian ataupun kakek nenek. Nah ini mungkin dari kalian kaum milenial yang menonton video gua bisa di-share atau bisa diceritakan ke orang tua masing-masing. Dan bagi kalian yang ingin info lebih lanjut bisa dilihat di IG gua, di Instagram gua, linknya sudah ada di deskripsi. Ya guys, langsung saja, apa sih itu penyakit batu empedu? Jadi penyakit batu empedu ini merupakan suatu kondisi yang dimana ditandai dengan nyeri perut mendadak pada perut bagian kanan atas. Nah ini diakibatkan karena terbentuknya batu atau endapan keras ini seperti kristal yang terdapat di dalam kantung empedu. Dan batu empedu ini juga dapat terjadi di saluran empedu. Dan untuk ukurannya ini cukup bervariasi guys. Jadi bisa sebesar butiran pasir sampai sebesar bola golf. Dan biasanya apabila batu ini di dalam kantung empedu biasanya tidak menyebabkan atau tidak menimbulkan gejala, tapi dapat menimbulkan resiko terjadinya radang. Nah apabila sudah terjadi radang kantung empedu ini biasanya baru menimbulkan gejala atau yang disebut kolesistitis. Dan apabila batu empedu ini sampai menyumbat pada saluran empedu, jadi sudah keluar dari kantongnya dan dia ini menyumbat di saluran kantung empedu, ini juga dapat menimbulkan gejala yang khas, yaitu nyeri yang tajam dan dalam yang dapat kita rasakan. Jadi supaya kalian paham, gua akan jelasin anatomi dari kantung, saluran, dan juga cairan empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil sekitar 7,5 sampai 12 cm yang terletak di bawah organ hati yang berbentuk seperti buah pir. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi. Sebagian besar batu empedu berasal dari endapan kolesterol yang akhirnya mengeras dan membentuk batu. Cairan empedu normalnya dikeluarkan untuk proses penyerapan dan pencernaan makanan berlemak dari kantong empedu menuju saluran empedu, kemudian menembus pankreas dan terakhir masuk ke dalam usus halus bagian duodenum. Kantung empedu berfungsi sebagai wadah dari cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, yaitu oleh sel hepatosit sebanyak 500 sampai 1000 ml per hari. Kemudian di dalam kantung empedu, cairan empedu akan memekat karena adanya absorpsi air dan juga natrium, terutama pada keadaan puasa. Bagian besar komposisi dari cairan empedu terdiri dari air, garam empedu, bilirubin, kolesterol, asam lemak, lecitin, dan juga kalsium karbonat. Apa saja sih gejala dari batu empedu? Jadi pada sebagian besar kasus, batu empedu ini tidak menimbulkan suatu gejala atau masalah apapun. Dan biasanya batu empedu ini dapat menimbulkan suatu gejala apabila sudah menyebabkan sumbatan pada saluran empedu ataupun pada kantung empedu. Dan dalam kasus ini gejala yang biasa terjadi adalah yang pertama yaitu nyeri yang hilang timbul pada bagian kanan atas perut, dan biasanya ini tepat di bawah tulang rusuk, bisa juga di perut bagian tengah atas. Dan nyerinya ini datang atau timbul secara tiba-tiba dan dapat menyebar ke lengan, bahu ataupun punggung dan dada. Dan pada beberapa kasus juga orang dapat mengalami nyeri yang tajam dan juga sangat dalam, dan ini biasanya disebut kolik. Dan ini nyeri ini sangat nyeri ya, jadi bisa sampai menyebabkan orang itu terbangun pada malam hari. Dan rasa nyerinya ini biasanya disalahartikan orang sebagai serangan jantung. Dan biasanya nyerinya ini timbul antara setengah jam sampai beberapa jam, tapi pada sebagian kasus juga dapat terjadi beberapa menit saja kemudian mereda. Dan untuk gejalanya ini bisa mereda atau nyerinya ini bisa mereda dan kambuh. Ini tergantung dari pergerakan dari batunya, batu empedu, dan juga sumbatan dari saluran empedu. Kemudian batu empedu juga dapat menyebabkan seperti demam atau menggigil, kemudian juga mual muntah, kemudian rasa gatal. Nah ini rasa gatal ini biasanya diakibatkan karena penumpukan dari garam empedu. Kemudian juga dapat menyebabkan kekuningan, biasanya ini dapat dijumpai pada kulit ataupun mata.
Nah ini diakibatkan karena kadar dari bilirubin yang tinggi. Karena normalnya memang cairan empedu ini memang dikeluarkan untuk proses pencernaan lemak dan juga sebagai pewarna pada feses kan. Dan akibat karena tidak bisa dikeluarkan biasanya karena sumbatan, ini dapat menyebabkan kadar dari bilirubin ini terlalu tinggi. Kemudian juga dapat menyebabkan fesesnya ini berwarna terang. Nah ini dikarenakan karena tadi sebagai pewarna feses, jadi akibat dia ini tidak bisa dikeluarkan, ini dapat menyebabkan fesesnya berwarna terang. Nah ini juga dikarenakan karena lemak ini nanti juga digunakan, empedu ini berfungsi untuk penyerapan dan juga pencernaan lemak. Ini butuh empedu untuk mengikat lemak agar dapat diabsorpsi, dan akibat dari empedu yang tidak bisa dikeluarkan ini juga fesesnya nanti juga dia ini terang dan juga berlemak. Jadi lemaknya ini lemak yang kalian makan nanti tidak akan diserap, dan juga dapat menyebabkan urin berwarna gelap. Jadi apabila kalian mengalami gejala-gejala seperti itu, kalian bisa segera hubungi dokter guys. Bagaimana sih terbentuknya batu empedu? Jadi batu empedu ini terbentuk akibat ketidakseimbangan dari komposisi empedu, dan dimana empedu ini dibuat atau dibentuk oleh hati, kemudian akan disimpan di dalam kantung empedu dan juga akan dikeluarkan ke dalam usus. Dan ini di saat kita makan makanan berlemak tinggi, empedu ini digunakan untuk mengikat lemak yang kita makan. Dan mayoritas dari batu empedu adalah batu kolesterol atau batu yang terbentuk dari pengendapan dari kolesterol. Nah ini diakibatkan karena kadar kolesterol yang tinggi, ini dapat menyebabkan terjadinya batu padat, atau kolesterol ini akan memadat akibat komposisi atau kadar kolesterol yang tinggi. Dan sebenarnya batu empedu ini tidak hanya kolesterol saja guys. Jadi komposisi dari empedu kan banyak, seperti bilirubin, garam empedu, kemudian juga lecitin dan juga kalsium karbonat dan lain-lain. Dan dimana batu bilirubin juga dapat terjadi akibat juga dari ketidakseimbangan. Pada intinya adalah akibat dari ketidakseimbangan guys. Jadi karena kadar yang terlalu tinggi. Juga bisa terjadi akibat kadar atau ketidakseimbangan garam empedu, lecitin dan juga kalsium karbonat. Kondisi ini terjadi akibat cairan empedu tidak bisa melarutkan kolesterol dan juga bilirubin karena kadar yang terlalu tinggi, sehingga kolesterol dan bilirubin ini dapat menyebabkan pengendapan dan juga mengkristal, sehingga terbentuklah batu empedu. Siapa sih yang berisiko mengalami batu empedu? Jadi faktor risiko terpenting untuk perkembangan batu empedu yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Nah ini dikarenakan biasanya pada orang gemuk ini kadar kolesterolnya tinggi. Yang kita tahu batu empedu terbanyak adalah batu kolesterol. Yang kedua adalah perempuan. Nah ini menurut penelitian berdasarkan kasus batu empedu, perempuan ini lebih banyak kasusnya daripada laki-laki. Yang ketiga adalah usia lebih dari 40 tahun. Nah ini dikarenakan penurunan aktivitas dan juga karena fungsi dari organ sudah mulai menurun. Yang keempat adalah kehamilan. Yang kita tahu orang hamil biasanya dia ini mengalami kelebihan berat badan atau mengalami peningkatan berat badan. Kemudian juga anggota keluarga yang mengalami penyakit batu empedu juga bisa. Kemudian juga penggunaan obat-obatan dan juga suatu kondisi yang mendasari, bisa karena diabetes, kemudian juga anemia hemolitik seperti anemia sickle cell, kemudian juga karena kelainan hati seperti sirosis hati. Gimana sih cara mencegah batu empedu? Jadi cara yang paling efektif dalam mencegah batu empedu yaitu dengan menerapkan pola makan sehat dan juga seimbang, yaitu dengan makan makanan berserat tinggi dan juga mengkonsumsi banyak cairan, yaitu minimal 8 gelas per hari. Dan selain itu kita juga harus menghindari makanan yang memiliki atau yang dapat menyebabkan kadar kolesterol meningkat. Yaitu kolesterol biasanya didapatkan dari lemak hewani guys. Yaitu sebelumnya gua pernah jelaskan di video gua sebelumnya tentang diet. Ini ada singkatannya supaya kalian ini mudah memahami, yaitu tekuk CS2.
Yang pertama adalah telur, keju, kepiting, udang, kerang, cumi, susu, dan santan. Dan selain itu juga bisa seperti gorengan atau makanan berminyak, dan juga makanan yang mengandung mentega juga kalau bisa dijauhi, dan juga yang mengandung bumbu kacang seperti sate ini juga kalau bisa dijauhi. Pada kalian juga jangan mengkonsumsi alkohol karena efeknya di hati ya. Kemudian juga rutinitas ini sangat perlu sekali, yaitu seperti olahraga ini untuk mencegah terjadinya obesitas ya. Yang kita ketahui tadi faktor risiko terbesar adalah kegemukan atau obesitas. Bagaimana sih pengobatan daripada batuk empedu? Jadi pada batuk empedu ini dilakukan pengobatan apabila batuk empedu ini menimbulkan suatu gejala atau suatu masalah. Dan biasanya pada gejala ringan ini dapat dilakukan beberapa tindakan. Yang pertama itu seperti puasa makan dan juga mengurangi makanan-makanan berlemak, dan juga bisa diberikan obat-obatan untuk menghilangkan blokade daripada batuk empedu, dan juga bisa diberikan anti nyeri. Kemudian langkah-langkah pengobatan ini juga tergantung dari lokasi, sumbatan, dan juga masalah atau gejala yang ditimbulkan ya. Jadi untuk penanganan daripada batuk empedu ini ya bisa dengan operasi dan juga dengan obat-obatan. Dan biasanya pada operasi ini sangat efektif sekali guys, atau operasi pada kantung empedu ini disebut juga dengan kolesistektomi. Nah ini paling efektif karena dia ini dapat mencegah terjadinya komplikasi dan juga menghilangkan gejala dalam jangka panjang. Dan untuk kekambuhan atau timbulnya batuk empedu lagi ini sangat kecil resikonya. Dan untuk operasi ini sendiri biasa ada dua macam. Yang pertama ada laparoskopi kolesistektomi dan juga open kolikosistektomi. Dan yang laparoskopi ini dia menggunakan sayatan kecil, jadi untuk sayatan operasinya ini kecil, dan untuk waktu pemulihan pasca operasinya ini biasanya lebih cepat. Jadi ini lebih menguntungkan guys. Dan untuk open kolesistektomi ini dengan sayatan lebih besar dan juga waktu pemulihannya ini lebih lama guys. Apakah bisa orang menjalani hidup sehat dan normal tanpa kandung empedu? Ya jawabannya bisa guys. Karena apa? Karena cairan empedu ini memang diproduksi di hati, dan nantinya pada orang yang sudah dilakukan pengangkatan kantong empedu ini langsung dikeluarkan dari hati menuju ke usus. Dan sebenarnya untuk kantong empedu ini sebagai tempat penyimpanan sementara saja. Jadi pada orang tanpa kantong empedu ini dapat hidup sehat dan normal. Dan untuk komplikasi dari operasi ini tergolong rendah guys, jadi kalian gak usah khawatir. Jadi untuk obat-obatan ini biasanya diberikan pada pasien dengan kontraindikasi operasi. Jadi untuk obat-obatan ini biasanya diberikan apabila ukuran batuk empedunya ini memang masih kecil, dan juga masalah yang ditimbulkan atau gejalanya ini tidak seberapa parah. Dan obat ini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan daripada cairan empedu, sehingga diharapkan batuk empedu ini dapat larut. Kemudian obat yang paling sering diberikan adalah UDCA, yaitu urodeoksikolik acid. Nah biasanya juga perlu beberapa pertimbangan atau jarang diberikan, dikarenakan yang pertama ini memerlukan waktu yang lama, yaitu sekitar 6 bulan minimal. Nah ini biasanya 6-12 bulan. Kemudian juga untuk resiko timbul kembali batuk empedunya ini masih tergolong tinggi ya. Jadi masih bisa timbul kembali. Kemudian obat ini hanya bisa diberikan pada batuk kolesterol saja, sedangkan batuk empedu ini tidak cuma batuk kolesterol. Selain pengobatan juga ada suatu tindakan non invasif, jadi seperti dengan menggunakan lithotripsy. Ini menggunakan shockwave ya, jadi menggunakan apa ya istilahnya gelombang sengatan gelombang. Jadi ini bertujuan untuk memecahkan batuk empedunya, jadi menjadi partikel-partikel kecil. Tapi metode ini jarang digunakan guys. Apa sih yang terjadi apabila batuk empedu ini tidak langsung ditangani? Jadi apabila batuk empedu ini dibiarkan saja, ini dia memiliki resiko untuk terjadi komplikasi.
Dan biasanya komplikasi yang terjadi yaitu seperti radang pada kandung empedu atau yang disebut kolesistitis, atau bahkan infeksi pada saluran empedu atau yang disebut kolangitis, atau juga bisa pankreatitis atau radang pada pankreas. Kemudian juga komplikasinya seperti obstruksi pada usus atau sumbatan pada usus. Dan biasanya komplikasi ini menimbulkan suatu gejala yaitu seperti nyeri, demam, bahkan juga kekuningan. Ya, itu saja guys dari gua. Apabila ada salah kata, gua minta maaf. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Salam waras, bye bye.